menyaksikan Exploring Mudik CNBC Indonesia bersama saya Mira Rahmalia. Dapat kami laporkan dari KM 29 Tol Jakarta Cikampek. Situasi arus lalu lintas saat ini terpantau ramai lancar. Terkait volume dan rekayasa lalu lintas terkini akan disampaikan langsung oleh Kakor Lantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan berikut ini. Terkait update volume lalu lintas dan rekayasa lalu lintas terkini, untuk membahasnya telah hadir bersama kami Kakor Lantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan. Halo Bapak, terima kasih sekali waktunya untuk CNBC pagi. Pak, pagi yang semangat nih ya Pak. Iya, tetap semangat kita. Pak, melihat volume lalu lintas di kemarin, malam, hingga pagi tadi, sebenarnya sudah berapa begitu Pak? Dan sejauh ini mana yang kemudian terjadi titik kepadatan Pak? Jadi untuk semalam, ini yang keluar Jakarta, ya ada 255.634 kendaraan, baik itu ke arah Merak, ya, kemudian ke arah timur, selatan, ini total seperti itu. Kemudian ke arah timur sendiri ada 122.000, artinya ke mana? Ke arah Trans Jawa. Ini memang kalau lihat angka tersebut, ini belum masuk pada kategori yang puncak ya, karena puncak arus tahun lalu itu ada di angka 163 kalau tidak salah ya. Kemudian ke Merak ini yang perlu dicatat ini ya, ke Merak ini ada peningkatan sebesar 13,8%. Kalau kemarin 55.000, sekarang kemarin sampai tadi pagi ini ada 58.789 kendaraan ke Merak ya. Sehingga Merak ini menjadi perhatian kita ya. Ini dari personil ya, dari kemarin terus mengadakan pengaturan ya, karena banyak sekali permasalahan di jalur Merak ini sehingga mengakibatkan antrian. Apa Pak yang mungkin bisa jadi himbauan ke pemudik yang mungkin akan menuju ke Merak nih di siang ini? Yang pertama tentu Merak ini karakteristiknya tersendiri ya. Ini diperlukan kesabaran dari para pengendara ya, terutama para petugas juga, karena petugasnya udah dari hari Jumat ini terus melakukan mengelola sehingga jangan sampai terjadi stagnan di sana ya. Artinya mengelola jangan sampai nanti yang keluar terkunci tidak bisa keluar, yang masuk tidak bisa masuk. Akhirnya itu akan terjadi kepadatan yang luar biasa. Ini akan berpengaruh pada seluruh jaringan jalan yang ada di sekitar Merak ya. Sehingga ini diharapkan masyarakat yang akan ke Sumatera ini bersabar ya, nunggu antrian masuk ke pelabuhan. Karena kalau kita paksa ya masuk ke pelabuhan, ini akan terjadi malah kontraproduktif. Yang ada kita atur. Nah, saat ini sedang kita coba ya, karena Merak ini sudah mulai over kapasitas ya. Kita akan coba sharing ya ke Ciwandan. Ini kita juga melihat di Ciwandan apakah longgar atau tidak. Jadi kita selalu situasional ya, selalu kita hitung PC ratio di Ciwandan, PC ratio di Merak, dan di BBJ. Jadi ikuti arahan petugas begitu ya Pak? Betul, jadi ini kalau saya bilang ini bukan kemacetan, ini hanya antrian. Walaupun bisa mungkin beberapa jam ya untuk mengantri, tapi kita tidak bisa memaksa untuk masuk itu ya, harus kita masukkan ke buffer zone. Nah, ini pagi ini mudah-mudahan kita akan sharing ya ke Ciwandan. Biasanya kalau pagi pengendara sepeda motor ini sampai siang ini agak longgar. Nah, nanti kita akan alihkan sebagian ke Ciwandan untuk kendaraan pribadi. Pak, kalau di Trans Jawa ini di belakang kita ini terlihat nih Pak, ada kepadatan begitu. Ini bisa diceritakan Pak, volumenya seperti apa sih? Memang dari semalam ya, volume kendaraan ini cukup deras ya. Ini kalau yang kita lihat ini antrian ini di Cipali. Ini sebenarnya mengalir ya, karena jaringan ini ya mungkin ya, jaringan internet kurang. Ini sehingga seperti stuck. Ini tetap mengalir. Ini akibat apa di 110 Cipali ini? Akibat di depan ini banyak pengemudi yang berhenti di bahu jalan. Ya, ini laporan dari tim yang ada di lapangan. Sekarang tim Urai sedang membangunkan yang di bahu jalan ini. Nah, itu akibat dari di bahu jalannya seperti setelah 110 ini arus lalu lintasnya cukup lancar ya. Kemudian nanti ada kepadatan lagi di 175 sampai 188 ya, itu sama. Jadi
ini memang perilaku berhenti di bahu jalan ini, ya. Iya, ini selalu kami sampaikan ya, tapi ya begitulah adanya. Kalau udah ada satu yang berhenti di depan bahu jalan, ini akan diikuti oleh yang lain. Nah, sehingga tim urai kita ini selalu apa istilah di kita ini menyetrika ya, bolak-balik untuk membangunkan teman-teman yang ada di bawah jalan. Ya, jadi kita sarankan yang mungkin sudah lelah, ya tidak bisa menahan lagi, silakan keluar dari arteri, keluar ke arteri, ya. Pasti ada gate tol terdekat, keluar dulu silakan, itu lebih leluasa. Mau 1 jam, 2 jam, 3 jam untuk istirahat, nah silakan, ada rest area di arteri ini. Pak An, kalau melihat angka kecelakaan lalu lintas kalau dibandingkan dengan tahun lalu sejauh ini seperti apa, Pak? Memang ada kenaikan sedikit ya, sekitar 4% dari total ini. Ini terus kita juga kelola untuk tempat-tempat rawan kecelakaan ini. Ini kalau kita lihat datanya dari apa model kecelakaannya ini tabrak belakang, ya artinya jaga jarak, kemungkinan kurang konsentrasi yang di belakang. Ini angka di kita seperti itu. Jadi kalau sudah lelah silakan istirahat, tapi jangan mengganggu pengemudi yang lain seperti di 110 itu, ya. Kalau bisa cari tol terdekat begitu ya, Ya. Pak. Pak, kalau saat ini rekayasa lalu lintas yang sedang berlaku apa dan kemungkinan kapan, Pak, berlaku sampai kapan berlakunya? Untuk ke Trans Jawa ini masih kita berlakukan one way ya. Kemudian kontraflow masih kita berlakukan juga. Ini kalau lihat jadwal kan 24.00 kita akan relaksasi ya. Tapi ini juga semua tergantung situasi arus lalu lintas. Kalau sekarang kita relaksasi, ini masih cukup padat di Cipali. Di 110, kemudian 130, itu kan. 130 ini kan rest area nih. Itu berhenti di bahu jalan. Berhenti di bahu jalan akibatnya apa? Terjadi pelambatan. Oke, nah ini yang kemudian Ini yang kemudian di belakangnya itu terhambat nanti. Jadi kalau kita buka atau stop one way-nya ini akan lebih parah lagi. Sehingga mungkin ya kita akan pertahankan one way ini ya sampai arus lalu lintasnya masih bisa kendalikan. Oke, tapi berarti masih on schedule begitu ya? Iya, Dengan jadwal yang awal sampai ya? saat ini ya. Dan kita lihat angka indikator-indikatornya masih mengharuskan diterapkan kontraflow maupun one way. Berarti kalau dari angka yang sekarang belum terjadi puncak arus mudik ya, Pak? Prediksinya kapan nih, Pak? Belum, kalau prediksi kan tanggal 6, tanggal 8 nanti terakhir. Ini tanggal 6 kemarin itu masih kalah dengan hari Jumat. Hari Jumat itu 100 berapa lebih ya? Itu lebih tinggi daripada tanggal 6. Oke, berarti sekarang harus hati-hati juga nih, Pak, pemudik yang mau berangkat ya, Pak? Betul, silakan untuk berhati-hati ya, tetap jaga keselamatan, karena keselamatan yang utama. Oke, siap. Terima Ya, kasih sekali, Pak. baik. Sehat dan sukses selalu dan selamat bertugas kembali, Ya, Pak. terima kasih. Ya, teman-teman yang mau mudik nih siang ini seperti anjuran Pak Aan, tetap jaga kesehatan dengan keselamatan, ikuti selalu arahan petugas di lapangan. Dari Cikarang, Jawa Barat, Mira Rahmalia, Adi Andono, Tim Liputan CNBC Indonesia.